Tanda sebagai keturunan Nabi Muhammad, peti mati jenazah Presiden Ebrahim Raisi dibalut dengan sorban hitam. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei memimpin pemakaman mendiang Presiden Ebrahim Raisi, Menteri Luar Negeri, dan orang lain yang tewas dalam kecelakaan helikopter. Ada hal menarik di mana peti jenazah Raisi ditandai dengan sorban hitam yang menunjukkan dia sebagai keturunan Nabi Muhammad. Ayatollah Ali Khamenei mengadakan upacara pemakaman di Universitas Teheran, peti mati korban meninggal dibungkus dengan bendera Iran dengan gambar mereka. Di peti mati mendiang Presiden Ebrahim Raisi terdapat sorban hitam, menandakan dia sebagai keturunan langsung Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kami tidak melihat apapun selain kebaikan darinya, kata Khamenei dalam doa standar untuk jenazah dalam bahasa Arab, dilansir AP. Dia segera pergi dan kerumunan di dalam bergegas ke depan, mengulurkan tangan untuk menyentuh peti mati. Pejabat Presiden Iran, Mohammad Mohber, berdiri di dekatnya dan menangis secara terbuka selama upacara tersebut. Orang-orang kemudian membawa peti mati di bahu mereka, sambil meneriakkan, "Matilah Amerika!" Mereka memasukkannya ke dalam trailer semi-truk untuk prosesi melalui pusat kota Teheran menuju Azadi, atau lapangan kebebasan, tempat Raisi berpidato di masa lalu. Orang-orang melemparkan syal dan barang-barang lainnya ke petugas di truk untuk disentuhkan ke peti mati sebagai pemberkatan. Hadir pula para pemimpin paramiliter Garda Revolusi Iran, salah satu pusat kekuatan utama di negara itu. Yang juga turut hadir adalah Ismail Haniyeh dari Hamas, kelompok pejuang yang dipersenjatai dan didukung Iran selama perang Israel-Hamas yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Sebelum pemakaman, Haniyeh berbicara dan seorang pembawa acara memimpin kerumunan sambil meneriakkan, "Matilah Israel! Saya datang atas nama rakyat Palestina, atas nama faksi perlawanan di Gaza, untuk menyampaikan belasungkawa kami," kata Haniyeh kepada hadirin. Dia juga menceritakan pertemuannya dengan Raisi di Teheran selama bulan Ramadan, bulan suci umat Islam, dan mendengar Presiden mengatakan bahwa masalah Palestina tetap menjadi salah satu masalah utama di dunia Muslim. Dunia Muslim harus memenuhi kewajiban mereka kepada Palestina untuk membebaskan tanah mereka, kata Haniyeh, menceritakan kembali kata-kata Raisi. Dia juga menggambarkan Raisi menyebut serangan 7 Oktober yang memicu perang, yang menewaskan 1.200 orang dan 250 lainnya disandera, sebagai gempa bumi di jantung entitas Zionis. Perang tersebut telah menyebabkan 35.000 warga Palestina terbunuh di jalur Gaza dan ratusan lainnya di tepi barat dalam operasi Israel. Pemimpin dunia menghadiri upacara pemakaman Raisi. Foto, AP turut diharapkan menghadiri upacara pemakaman di Teheran adalah Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan delegasi Taliban Afghanistan, termasuk Menteri Luar Negeri mereka Amir Khan Muttaqi. Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani juga terbang untuk menghadiri upacara tersebut, bersama dengan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan. Bahkan Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry melakukan perjalanan ke Teheran, meski hubungan diplomatik antar negara terputus setelah Revolusi 1979. Mesir dan Iran baru-baru ini membahas pemulihan hubungan. Namun yang penting, tidak ada presiden Iran yang masih hidup selain Khamenei yang terlihat dalam tayangan doa di televisi pemerintah. Mereka termasuk Muhammad Khatami yang reformis, Mahmud Ahmadinejad yang garis keras, dan Hasan Rouhani yang relatif moderat, semua individu yang mempertahankan status politik dalam sistem politik Iran yang dikontrol ketat.
Pihak berwenang tidak memberikan penjelasan atas ketidakhadiran mereka dalam acara tersebut, yang terjadi beberapa minggu menjelang pemilihan presiden yang direncanakan pada 28 Juni. Sampai saat ini, tidak ada kandidat yang jelas-jelas favorit untuk posisi tersebut di kalangan elit politik Iran, khususnya tidak ada ulama Syiah, seperti Raisi. Pemerintahan teokrasi Iran mengumumkan 5 hari berkabung atas kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu, dan mendorong masyarakat untuk menghadiri sesi berkabung publik. Biasanya, pegawai pemerintah dan anak-anak sekolah menghadiri acara-acara tersebut secara massal, sementara yang lain mengambil bagian karena patriotisme, rasa ingin tahu, atau untuk menyaksikan peristiwa bersejarah. Apakah Raisi, Menteri Luar Negeri Hossein Amir-Abdollahian, dan lainnya berasal dari kelompok yang sama masih menjadi pertanyaan, terutama karena Raisi tewas dalam kecelakaan helikopter, memenangkan jabatannya dalam pemilihan presiden dengan jumlah pemilih terendah dalam sejarah negara tersebut, dan memimpin tindakan keras terhadap semua perbedaan pendapat. Jaksa telah memperingatkan orang-orang agar tidak menunjukkan tanda-tanda di depan umum untuk merayakan kematiannya dan kehadiran pasukan keamanan dalam jumlah besar terlihat di jalan-jalan Teheran sejak kecelakaan itu. Raisi, 63 tahun, telah dibahas sebagai calon penerus pemimpin tertinggi Iran, Khamenei yang berusia 85 tahun. Satu-satunya orang yang diusulkan adalah putra Khamenei yang berusia 55 tahun, Mojtaba. Namun, ada kekhawatiran yang muncul mengenai posisi yang akan diberikan kepada anggota keluarga, terutama setelah revolusi menggulingkan monarki turun-temurun Pahlavi milik Shah. Sementara itu, seorang pejabat Iran memberikan penjelasan baru mengenai kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu, yang semakin memperkuat teori bahwa cuaca buruk adalah penyebab kecelakaan tersebut. Gholam Hossein Esmaili, yang melakukan perjalanan dengan salah satu dari 2 helikopter lain bersama rombongan Raisi, mengatakan kepada TV pemerintah bahwa cuaca baik-baik saja ketika helikopter lepas landas. Namun helikopter Raisi menghilang di balik awan tebal dan helikopter lainnya tidak dapat menjangkau pesawat melalui radio, sehingga memaksa mereka mendarat di tambang tembaga terdekat. Baik Amir-Abdollahian maupun pengawal di kapal tidak menanggapi panggilan tersebut, namun pemimpin Salat Jumat Tabriz Muhammad Ali Al-Hashim entah bagaimana menjawab 2 panggilan telepon seluler, kata Esmaili. Tidak jelas mengapa Iran tidak dapat melacak sinyal telepon tersebut. Saat kami menemukan lokasi kecelakaan, kondisi jenazah menunjukkan Ayatollah Raisi dan sahabat lainnya tewas seketika namun Al-Hashim meninggal, setelah beberapa jam, ujarnya.